mengecewakan barisan pemain muda negara. Program pembangunan bola sepak negara bimbingan Ketua Jurulatih mendakwa kegagalan bermain dengan baik adalah impak daripada proses pembangunan bola sepak belia di negara yang tidak sistematik. FAM pun buatlah revolusi, ambil pemain warisan, ambil pemain naturalisasi, dan akhirnya kita kalah 10-0, kalah 6-0. Kita hentam FAM bagai nak rak. Walhal mereka dah bagi peluang untuk pemain tempatan menonjol, tapi tak berkesan. Macam-macam inisiatif dah dibuat kan. Lepas tu kita hentam bagai nak rak kan. Kita nak pemain tempatan saja. Dari FAM pun waktu tu tolak naturalisasi. Saya ingat lagi, jurulatih pun tukar bersilih ganti, tapi tak ada impak pun. Jadi nak tak nak, kita terpaksalah pakai pemain warisan dan naturalisasi. Sampai bila-bila pun kita tetap di paras yang sama. Saya melihat ini satu aspek kegagalan. Setelah 62 tahun kita menghasilkan manusia Malaysia yang macam mana, yang sehingga boleh membandingkan pendatang. Walaupun sudah 62 tahun di sini dan mereka marah kalau dipanggil pendatang sebab mereka kata mereka sudah 4 keturunan di sini. Ya, itu secara fizikal, tetapi dari segi mentaliti itu, apa yang diperkatakan di situ memperlihatkan tidak ada rasa keterikatan kepada negara. Kacau FAM tersangkut kasus naturalisasi tanpa legalitas. FAM diambang kegagalan total. Belum pulih dari sorotan publik akibat tunggakan gaji pemain dan carut-marut manajemen liga, kini Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, kembali menuai badai besar. Kali ini, institusi tertinggi sepak bola negara tersandung dalam kasus serius terkait naturalisasi pemain asing yang diduga dilakukan tanpa legalitas sah. Jadi, tak ada apa yang nak dikatakan menganaktiri pemain tempatan sebab kita dah bagi peluang sejak dulu lagi. Jadi sekarang ni, kita nak penuhi hasrat anda semua untuk main di Piala Asia, dan dalam masa yang sama kita perkasakan akar rugi. Setuju tak? Orang lagi liburan di Malaysia malah ditawarin masuk timnas Malaysia ya guys ya. Konoha full Belanda, satu aja habis beras je. Coba lihat pemain timnas mereka. Ini bukan lagi keturunan ya guys ya, tapi ini benar-benar naturalisasi. Naturalisasi tanpa darah dan keturunan. Jadi Dek Malai, kalau mau berucap lihat-lihat dulu ya, lihat kondisi dan situasinya. Ini coba bayangkan, kocak. Aduh, susah nih sama Dek Malai satu ini ya. Secara keseluruhan timnas Indonesia buat masa sekarang dalam jalan yang betul dan boleh diikuti oleh negara-negara jiran yang lain juga. Okey, kalau pengurusan tak bagus, wang banyak masuk pun tak ada gunanya. Misalnya macam ini. So memang itu harapan saya, bisa lolos Piala Dunia, membawa kebanggaan kepada Asia Tenggara. Yes, bawa. Dan lepas tu kita ikut. Tapi kalau liga kita macam sekarang, dengan 5 bulan tak bayar gaji, 7 bulan tak bayar gaji, kita nak ambil player ni sebagai naturalisasi. Jadi kita tak tahu pun. Lepas tu bila netizen hentam, kita nak marah ke siapa? Sebab kita tak buat kerja. Yang saya mau cerita sini ialah kita berada di sini di tengah-tengah hutang. Transisi itu berlaku di tengah-tengah kontrak 3 tahun pemain. Itu yang sedang kita hadapi. Jadi kita tidak boleh lari daripada tanggungjawab itu. Dan harus diingat juga, kita ditinggalkan hutang. Kita mewarisi hutang-hutang yang lama. Temuan ini menggemparkan dunia sepak bola tanah air, sekaligus mempermalukan nama Malaysia di mata internasional. Dugaan tersebut menyeret FAM ke dalam krisis kepercayaan paling dalam sepanjang sejarahnya. Media massa lokal, pakar olahraga, netizen, bahkan mantan pemain nasional ramai-ramai mengkritik dan menyerang kredibilitas federasi. Skandal ini bukan sekadar kelalaian administratif biasa, melainkan berpotensi masuk dalam ranah kriminal apabila terbukti terjadi pemalsuan dokumen atau manipulasi status kependudukan. Bermula dari investigasi media. Kasus ini bermula dari laporan investigatif yang dilakukan oleh tim jurnalis Sinar Harian dan The Vibes. Mereka berhasil membongkar kejanggalan dalam dokumen kewarganegaraan yang digunakan oleh salah satu pemain naturalisasi yang baru saja menjalani debut bersama Harimau Malaya. Dalam laporan eksklusif tersebut, disebutkan bahwa pemain tersebut sebenarnya belum memenuhi syarat minimum 5 tahun tinggal di Malaysia yang ditetapkan oleh FIFA
dan juga Undang-Undang Imigrasi Negara. Selain itu, data perjalanan sang pemain menunjukkan bahwa dirinya sering bolak-balik luar negeri, membuat periode tinggal di Malaysia tidak berkesinambungan. Sumber dari dalam imigresen juga mengonfirmasi bahwa proses kewarganegaraan sang pemain tidak tercatat secara resmi di sistem negara. Dengan kata lain, status warga negara Malaysianya tidak sah. Media, hujani, FAM tanpa ampun. Setelah berita ini pecah, berbagai portal berita Malaysia, dari Harian Metro, Berita Harian, Utusan, New Straits Times, Malaysia Kini, hingga Astro Awani, berlomba-lomba menurunkan tajuk utama dengan nada keras, menyerang FAM dari segala penjuru. Berikut beberapa judul tajam yang muncul di laman utama. FAM main api. Pemain naturalisasi diduga tak legal. Skandal naturalisasi, Harimau Malaya dipermalukan. Naturalisasi instan, undang celaka nasional. Media juga mengungkap bahwa ini bukan kasus satu-satunya, melainkan ada 2 pemain lainnya yang juga tengah diperiksa status kewarganegaraannya. Kolumnis olahraga veteran, Yazid Azman, menulis dengan pedas. FAM kini ibarat kapal bocor yang tetap dipaksa berlayar. Dan skandal naturalisasi ini adalah lubang paling besar yang bisa membuat semuanya tenggelam. Pakar hukum dan imigrasi angkat bicara. Skandal ini langsung menyita perhatian kalangan pakar hukum. Sejumlah profesor dari universitas ternama menyatakan bahwa proses naturalisasi tanpa legalitas dapat dijerat hukum karena melanggar Undang-Undang Imigresen, Undang-Undang Kewarganegaraan, serta berpotensi menyalahi regulasi FIFA. Profesor Ahmad Zakwan, pakar hukum olahraga Universiti Malaya, mengatakan, jika ditemukan manipulasi dokumen atau keterlibatan pegawai FAM dalam mempercepat proses tanpa dasar sah, maka ini bisa dikategorikan sebagai pemalsuan data resmi. Pelanggaran serius. Beliau juga menekankan bahwa FIFA sangat ketat dalam hal naturalisasi, dan jika kasus ini dibawa ke level internasional, Timnas Malaysia bisa dikenakan sanksi berat, mulai dari larangan bertanding hingga pembekuan federasi. Desakan audit dan investigasi independen. Reaksi publik begitu keras. Tagar seperti FAM skandal, naturalisasi ilegal, dan bubar FAM langsung memuncaki tren Twitter Malaysia selama beberapa hari berturut-turut. Desakan datang dari berbagai pihak agar audit dilakukan secara menyeluruh terhadap semua proses naturalisasi pemain dalam 5 tahun terakhir. Sejumlah anggota parlemen juga menyerukan dibentuknya Komite Penyelidikan Gabungan antara Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen, dan Komisi Anti Korupsi Malaysia, SPRM. Tujuannya jelas, membongkar siapa dalang di balik proses kilat pemain asing yang bisa langsung berseragam Malaysia. Kalau tidak ada yang ditindak, berarti sistem kita sudah busuk sampai ke akar, kata Dato Sri Faizal Abdul Rahman, salah satu wakil rakyat dari Komisi Olahraga. Reaksi supporter, lebih baik kalah daripada curang. Di dunia maya, para pendukung Harimau Malaya tak mampu menyembunyikan rasa kecewa. Banyak dari mereka yang menyatakan lebih baik timnas kalah dengan terhormat daripada menang dengan bantuan pemain ilegal. Seorang supporter fanatik menulis, "Kami bukan anti naturalisasi, tapi kami anti curang. Jangan kotori bendera kami demi mengejar kemenangan instan." Kelompok-kelompok supporter seperti Ultras Malaya, Darul Takzim Baus, dan Penang Gila Bola bahkan menggelar aksi simbolik dengan mengenakan pita hitam sebagai tanda duka atas moralitas sepak bola Malaysia yang makin runtuh. TMJ, saya sudah ingatkan. Tunku Mahkota Johor, TMJ, mantan Presiden FAM yang dikenal blak-blakan, akhirnya turut buka suara. Dalam postingan Instagram Stories, beliau menyindir keras kelakuan FAM yang disebutnya sebagai bodoh sombong dan tamak kuasa. Waktu saya di FAM, saya sudah tekankan, kalau mau pemain naturalisasi, pastikan sah, bukan hasil shortcut. Ini semua kerja orang atas yang terlalu nak menang cepat tapi tak fikir maruah negara. Pernyataan TMJ tersebut dibagikan ulang ribuan kali dan dianggap sebagai tamparan keras kepada pimpinan FAM saat ini. Naturalisasi asal-asalan, strategi gagal? Jika dilihat dari performa, pemain-pemain naturalisasi yang digadang-gadang akan mengangkat kualitas timnas Malaysia nyatanya belum mampu membawa dampak signifikan. Dalam berbagai laga terakhir, performa timnas tetap loyo dan jauh dari harapan. Beberapa pemain naturalisasi bahkan tampak ogah-ogahan, minim kontribusi, dan tidak menunjukkan semangat patriotik. Ini memunculkan pertanyaan mendasar.
Apakah naturalisasi yang dilakukan hanya demi kuantitas, bukan kualitas? Mantan pelatih Harimau Malaya, Datuk Ong Kim Swee, dalam wawancara dengan Astro Arena menyebut, naturalisasi harus selektif dan strategik. Jika asal ambil, tanpa integritas, bukan hanya gagal, bahkan bisa memalukan negara. FIFA dan AFC kirim surat klarifikasi. Menurut laporan dari dalam FAM, kini mereka tengah menerima surat dari AFC dan FIFA yang meminta klarifikasi resmi terkait status dua pemain yang disebut-sebut tidak memenuhi syarat legal sebagai warga negara Malaysia. Jika tidak mampu memberikan jawaban memuaskan, Malaysia terancam dijatuhi sanksi administratif hingga sanksi teknis berupa pengurangan poin, larangan bertanding di turnamen internasional, bahkan diskualifikasi dari ajang kualifikasi Piala Asia dan Piala Dunia. Situasi ini membuat posisi Presiden FAM saat ini, Datuk Hamidin Muhammad Amin, semakin tertekan dan diambang kehilangan jabatan. Kegagalan total FAM? Dengan kasus ini, FAM bukan hanya gagal dalam manajemen, tetapi juga gagal menjaga integritas nasional, gagal dalam reformasi, dan gagal memberikan kepercayaan kepada publik. Situasi mereka kini nyaris tidak bisa diselamatkan kecuali ada reformasi besar-besaran. Dari dugaan pemalsuan data, penggunaan pemain tidak sah, hingga potensi sanksi FIFA, semuanya menandakan bahwa FAM telah kehilangan arah.